bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga saat ini. Perkenalan saya yang akan memandu berlangsung acara pengajian rutin di rumah Tabi'iyah Wana Minggu 13 Oktober 2008 dengan tema umum bersama guru kita Ustaz Aida Husni. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara pada hari ini. Acara protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Kayubi dan Haikal. Kepada Kayubi dan Haikal kami persilakan. Berlindung kepada Allah daripada syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan menerima. Allah telah mengunci hati dan mendengar mereka. Penjelasan mereka telah terjadi dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menangkap penyakitnya itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Sadaqallahul Azim. Kepada Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Al-Kausar. Kepada Ustaz Al-Kausar kami persilakan.
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا يسمو لهزمه ومن نويناهم Muhammad Jamil Baharuddin Abawiyah binti Tamim Emi Yentri binti Baharuddin Sanam Ruqayyah Azwar Harnis Rusmini Abdul Rahman Malat Zaini Hanabiyah Ilyas Abdul Mu'in Jaruni binti Salim Jusna Nadia Aisyah Darmadani bin Jaruni Janina Tarmini binti Tamim Kahaluddin bin Kasumah wala zihniya wa man nawailakum walumul Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa biha nubashu insyaallah ta'ala binal aminin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, yarhamna ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil ustadina wa ustadatina wa li muallimina wa li mursidina fid din wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina ya Allah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka at-tawbata wal inabata wal istiqamah ala syariatil gharra'i wa tariqatil bayda. Atina mahabbataka wa ma'rifataka ya
Ustaz Aidarus. Kepada Ustaz Aidarus kami persilakan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu ta'ala li khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin, Umar, Uthman wa Ali, amma ba'du. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Wa fil hadis sahih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum tutimmuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha indallah. Rawahu Tirmidzi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Bisa banyak umat Allah, makhluk, umat nabi-nabi Allah, kamu umat yang paling terbaik. Siapa kamu tuh Bu? Awak? Gimana? Ya. Coba cari lihat tafsirnya begitu. Yo tidak, yo awak tidak. Wah kadang-kadang lah awak saja awak tu. Ya. Yo pada zaman tu awak lagi Ustaz. Belum tahu dah. Ya. Itu terjemah bacakan baru apa itu. Nah. Bagaimana baik umat ta'muruna bil ma'ruf, mereka perintahkan berbuat baik, wa tanhaunal munkar, kamu pun menegah dari berbuat munkar. Wa tu'minuna billah, kamu pun beriman dengan Allah. Walau amana ahli kitab, seandainya ahli kitab itu beriman, lakana khairan lahum, itulah yang terbaik untuk mereka. Minhumul mu'minun, sebagian mereka beriman, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Ali Imran 110. Ibu yang mencatat boleh dicatat. Yang buka Quran boleh buka Quran. Yang nak mencatat, yang nak buka Quran, mandanga boleh tu. Yang nak kamanga-manga pulang saja. Satu, yang kedua apa Ibu? Rasul bersabda dalam hadis beliau,
antum tutimuna sab'ina ummah. Antum, kamu, tutimuna, menyempurnakan kamu sab'ina ummah, 70 umat. Dikumpulkan umat-umat terdahulu 70 umat, awak suram, lebih baik awak nan suram dibandingkan 70 umat tersebut. Ini terang aku. Kuat yang sibuk. Amin. Itu kan baik apa ibu tu? Awak dibandingkan 70 umat sebelum, kita yang paling terbaik kata Rasulullah. Antum khairuha wa akramuha. Kamu yang paling baik dan kamulah yang paling mulia. Bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat yang paling indah, kalimat alhamdulillah. Bahkan Bapak Ibu, anta baru sekali kini atau berulang-ulang sebelum pengajian dibacakan Ummul Quran Al-Fatihah, dibacakan tahlil. Bahkan Ustaz tadi membacakan nama orang-orang yang berwakaf, bermanfaat untuk kampung kita atau tampik kita. Bapak Ibu, yang dibaca oleh beliau tadi, fadilahnya tidak hanya untuk orang yang diniatkan, termasuk untuk awak pribadi, untuk ayah ibu awak, untuk suami istri kita dan berpulang ke rahmatullah, anak-anak, guru-guru, bahkan keluarga. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb kami, banyakkan pahalanya ya Allah. Semisal pahalanya ya Allah, kirimkan untuk arwah orang tua kami ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, sejahterakan mereka ya Allah. Kami yang tinggal ya Allah, engkaukan orang-orang yang beramal saleh. Bahkan ada doa awal kajian bacakan tadi, Allahumma ja'alna muqimis salah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyatina, termasuk anak cucu kami kelak ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa-doa kami. Let's way Bu. Let's way. Amin aja Bu. Amin. Ibu tak pasal baca amin ya. Alhamdulillah. Kamu ragu kau ngaji Bu. Nampak kamu wajah-wajah ngaji yang cuma sebut jambut lagi saya. Cepat ngaji sungai puas, sebut ibu gadi. Sebut boleh sebut. Ya. Ibu boleh pulang. Bapak Ibu Allah muliakan. Kaji yang mau sampaikan tadi Ali Imran ayat 110. Ya Bu ya. Kata Allah, kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling terbaik. Ternyata Bapak Ibu, siapa yang Rasul maksud tersebut? Betulkah kita atau umat-umat tertentu? Kita baca tafsir Imam Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas berpendapat yang dimaksud Rasulullah umat terbaik alladzina hajaru min Makkah ilal Madinah wa syahidu Badran wal Hudaybiyah. Artinya umat yang terbaik itu adalah orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Masuk ada awak? Saya. Kau masuk je kan? Ternyata tak masuk itu Bapak Ibu. Yang khaira ummah kata Rasul itu adalah alladzina hajaru, orang yang hijrah bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Jadi boleh ibu awal sudah ngaji lerah. Nah kedua, wasyahidu Badran wal Hudaybiyah. Mereka itu ikut hadir di peperangan Badar dan peperangan Hudaybiyah. Tanya balik, masuk awak kau? Tidak. Alun lain. Awak dah masuk sudah.
jangan satu parang mencari parang itu pun awak nak satu. Artinya satu pokoknya apa ibu? Al-Quran ini tidak bisa diterjemahkan saja. Kalau diterjemahkan saja tanpa tafsir, barangkali kita bisa salah amalkan. Contoh apa ibu? Dalam Al-Quran ada ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud, sembahlah rabbaka Tuhanmu hatta sehingga ya'tiyakal yakin. Ya'tiyaka itu sampai kepadamu al-yakin, yakin. Artinya sembahlah Tuhan sampai wak yakin. Makanya ada orang pun nak sembahyang, nak puasa, nak berbaik. Kenapa demikian? Awak yakin ya Allah. Karena Allah dah cukup itu. Makanya Bapak Ibu, ulama tafsir memberikan keterangan apa makna daripada al-yaqin, al-maut. Apa maknanya Bu? Al-maut. Bagaimana cara menterjemahnya? Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi menyembah Allah sampai bila? Sampai mati. Pokoknya dibacakan doa Allahumma khtim ajalana biqauli la ilaha illallah. Ya Allah, tutuplah ajal kami dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu, ketika akan sakratul maut, itu perjuangan yang paling terakhir. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Bapak Ibu yang hadir, boleh cocok baca doa itu. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika sakratil maut. Bila dibaca, bila saya boleh. Semua coba zikir cakup apa Ibu? Zikir itu kapan pun boleh. Jadi ada amal ibadat yang punya waktu, ada pula amal ibadat yang tidak punya waktu. Puasa ada waktunya. Contoh Ramadan boleh. Macam contoh lain Senin Kamis boleh? Boleh. Macam contoh lain puasa Senin Selasa indah, Rabu yom, Kamis yom, Kamis indah, Jumat yom, puasa dari laut. Tidak boleh kita dalam sepakan puasa saja, tidak boleh. Dalam sebulan puasa berarti tidak boleh. Kenapa demikian? Ibadah puasa itu ada waktunya. Satu makna apa? Yang kedua, waqala Umar bin Khattab, dan berpendapat Umar bin Khattab, siapa yang Rasul maksud, siapa yang Allah maksud kuntum khaira ummah, maka dua maknanya adalah man fa'ala fi'lahum kana mithlahum. Maknanya orang yang mengarajukan bantuan, yang dikarajukan orang Makkah ke Madinah, orang yang mengarajukan bantu karajo orang yang barang Hudaybiyah dan Badar. Ulang ni aku fokus dengan suara mu dan suara P dengan anda. Nah, ulang balik. Sia kecil Umar bin Khattab, man fa'ala fi'lahum, orang yang melakukan bantu karajo orang nan cako atau hijrah dari Makkah ke Madinah. Kami tidak hijrah, kami saja lain nak pindah-pindah tinggal di Sungai Tua. Ya. Tapi kami hijrah. Dulu kami tidak sembahyang, kini kami lah sembahyang. Dulu kami tidak Allah kasurau, kinilah Allah kasurau. Dulu kami tidak mau berjamaah, kinilah Allah berjamaah. Dulu kami sering bermusuhan, tidak bertegur sapa, kini kamilah maaf-maafan. Bapak Ibu, kalau itu maksud ayat, masuk ke risiko, masuk alhamdulillah. Tapi apa Ibu? Dulu waktu Allah memaafkan orang,
sampai kini badan dam je diorang tanda nak masuk khairah ummah. Lain rasul itu tu. Lain rasul. Rasul. Karena dulu ragu salatnya taat, puasanya banyak, baca Qurannya rutin. Tapi yang memaafkan orang nak amuah, tandanya nak hijrah dari yang buruk kanan baik. Apalagi contohnya orang yang memperbuat perbuatan sebenarnya perbuatan orang-orang yang tadi nyobantu agama Allah Subhanahu wa taala. Orang pergi perang Badar menegakkan agama Allah. Anak ibu maja MDA menegakkan agama Allah. Bapak ibu hadir ke majlis menegakkan agama Allah. Bahkan bapak ibu pai datang ke majlis ilmu samo pahalanya dengan fi sabilillah. Ulang balik. Pai ke majlis ilmu pahalanya samo do jihad fi sabilillah. Kamu tanya Bapak Ibu lihat, masuk itu kuntum khairat ummah bu? Masuk kali itu maknanya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang hadir, mari istiqamah bu. Termasuk orang yang membuat tampil bu. Bapak Ibu, bantulah agama dengan yang kita miliki. Orang-orang yang diberikan Allah kekayaan harta, bantu agama jo harta. Orang-orang yang punya kekuatan, kekuasaan, bantulah agama dengan kekuasaan. Orang-orang yang Allah berikan kelebihan ilmu, bantulah agama dengan ilmu. Orang-orang yang tidak Allah berikan kekayaan, Allah tak berikan harta, Allah tak berikan kekuasaan, Allah tak berikan pula ilmu, bantu agama Allah dengan doa. Makanya Bapak Ibu tadi menyampaikan doa awal pengajian, kita tinggal mengaminkan Bapak Ibu. Bacanya tahlil, zikir oleh mustajab termasuk doa, itu tinggal mengaminkan. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujibas segala kita ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin sidang Jumat yang Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sengaja Bu fokus itu tidak punya lain ya. Kemudian apa yang Allah muliakan ya. Syarat kita umat yang paling terbaik kata Rasulullah adalah idh kuntum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya ketika kamu ikut andil dalam amar ma'ruf nahi munkar. Apa makna amar ma'ruf? Mengajak orang kepada kebaikan. Ibu yang punya guru mungkin mengundang guru itu amar ma'ruf. Bapak Ibu tadi kamari disapu tangga, ngaji jawana benina, itu amar ma'ruf. Bapak Ibu, itu mampu amar ma'ruf. Abu insyaallah bisa menyampaikan kebaikan. Tapi kita lemah di bidang tanhauna 'anil munkar. Mencegah orang berbuat munkar itu baik. Kalau tadi Bu, maaf, tahu Bu ada sebuah perjudian di sebuah tempat, kalau tak menangkan ke sini. Kalau di Bu, semua. Ya. Kurang go sedang kalah mampu, kalah mampu pokoknya kami kawan. Ya. Apalagi Bapak Ibu, kita lihat beberapa praktik masyarakat amat banyak kemungkaran. Apalagi nanti di akhir-akhir tahun menyambut tahun baru, banyak perbuatan-perbuatan mungkar. Bahkan Bapak Ibu, bukan hanya akhir tahun saja, ketika ada acara perhelatan kok baralik segala macam Bapak Ibu, itu banyak yang mungkar di sini. Awak satu mencari, awak satu bajoget,
Ya, bahkan satu membayi itu perbuatan-perbuatanmu. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tambah kaji apa ini? Rasul pernah menyatakan dalam hadis beliau, khairukum qarni. Sebaik-baik kamu adalah orang yang ada pada kurunku. Itu kata Nabi. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka. Aku sampaikan berapa Ibu? Kajinya Bu. Nah, kita ke depannya Bapak Ibu harus beramal itu berpegang kepada Quran dan Sunnah satu. Itu wajib. Termasuk kita memegang dan mengamalkan pendapat para sahabat. Sudah sahabat namanya tabi'in. Sudah tabi'in, tabi'in. Apa yang ada gitu ini apa Ibu? Nah, mau sampaikan balik hadisnya. Sebaik-baik kamu orang yang ada di kurunku. Sakurun itu dalam beberapa pendapat ulama 100 tahun. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang mulai Rasul diutus tahun 1 Hijrah sampai tahun 100 Hijrah. Itu orang terbaik. Makanya apapun yang mereka amalkan, apapun yang mereka sampaikan, boleh kita amalkan apa itu. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Setelah itu tambahlah 100 lain. Berarti punya Bu 200 tahun. Itu namanya kurun tabi'in. Di sanalah lahirnya Bapak Ibu hidupnya Imam Asy-Syafi'i. Kita dalam beramal fikih Bapak Ibu mesti bermazhab. Ada ambil yang turut. Satu namanya Abu Hanifah, namanya mazhab Hanafi. Kedua namanya Imam Malik, namanya mazhab Maliki. Dan ketiga namanya mazhab Imam Syafi'i. Ya, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dan kabeh namanya Hambali, mazhab Imam Hambali atau Hanabilah. Bapak Ibu mau sampaikan, Imam Abu Hanifah itu lahir di kurun sahabat tahun 90 Hijrah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Kini Bapak Ibu banyak orang yang meninggalkan pendapat Imam Syafi'i, mengingkari pendapat Imam Abu Hanifah, pakai pendapat ulama-ulama terbaru. Belum boleh. Pak beradab ulama nanti ini tidak boleh manakah pendapat ulama lama. Di sekolah timbulnya pendapat atau golongan yang mengatasnamakan dirinya Salafi. Mereka berkeyakinan mereka salafus salih, tapi mereka mengaku salafus salih, tapi pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah, bahkan pernyataan Rasulullah tentang tandanya nak beradab baik. Aku yang hati apa itu? Aku yang penting mau sampaikan hari ini. Maka belajarlah pendapat para ulama terdahulu. Tidak boleh membantah, membatalkan, membid'ahkan pendapat para ulama terdahulu. Bukan murah saja, itu kan pendapatnya Syafi'i. Seolah-olah sama radang Syafi'i tak boleh. Itu yang terjadi hari ini. Makanya Bapak Ibu, ada golongan, ada kaum, ada orang-orang yang suka kerjanya membatalkan, membid'ahkan, merusak amaliyah orang lain. Jadi kalau baca dia Bapak Ibu, 3 cara orang beramal dulu. Ada orang yang kokoh
dengan amalan ahlus sunnahnya. Ada orang apa ibu yang meninggalkan ahlus sunnah, nyusup membid'ahkan orang lain. Ada amaliyah masyarakat ke umat yang campur-campur sunnahnya je bid'ahnya. Hati-hati. Contoh yang sunnah bu, menguburkan orang, mendoakan orang yang mati itu sunnah. Ma bid'ahnya. Contoh mau beli rumah di Pusaro, dia Pusaro itu rumah bid'ah, atau dia jadi di dalam apa ini? Ya. Kemudian ada bagalak-galak di Pusaro itu bid'ah. Tapi datang ke Pusaro pergi ziarah, mendoakan orang tersebut itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi ada yang berpendapat tidak usah doakan lain, amalnya dah habis, tidak usah doakan. Kenapa demikian? Alasannya Nabi saja tidak mendoakan ibunya. Rasul saja ketika usia tidak pernah mendoakan ibunya. Apa doakan? Dengan taknya memahami pendek. Betul apa itu? Ada hadis dalam beberapa kitab hadis, Rasulullah menangis di makbarah, di sebuah kuburan. Ketika Rasul menangis, para sahabat pun menangis. Kata Nabi, nak kalian tangihkan. Kata sahabat, li baka ika, kami menangis karena engkau menangis ya Rasulullah. Sahabat tanya, kenapa engkau menangis ya Rasul? Kata Nabi, aku menangis lain tahukah kalian ikut Pusaro siang? Tak tahu kami. Kata Nabi, hada qabru ummi, ikut kubur ibu aku. Kubur dia yang bu masuk situ. Istazantu, aku minta izin kepada Allah li ziaratiha, untuk menziarahi kubur beliau. Fa azina li, izinkan aku. Tapi ketika aku minta kepada Allah untuk mendoakan beliau, meminta ampunkan beliau, fa aba alayya, Allah melarangku. Jaleh bu, jaleh bu, jaleh pak. Ajak Rasul pergi ziarah boleh? Boleh. Ketika Rasul minta ke Allah untuk mendoakan ibu beliau, membacakan istighfar, tidak boleh ke Allah Taala. Iko yang pakai hadis bapak ibu. Hadis tu. Tapi ternyata bapak ibu, kenapa Allah larang Nabi mendoakan? Karena syariatnya berbeda. Makna syariat, cara amaliyah antara ibu Nabi, jo Nabi beda. Mendoakan orang mati itu khusus untuk umat Nabi. Abang tanya ke ibu cik, mal dulu Nabi lahir pada ibunya. Tahu ibu ya, sampai jauh tak. Maknanya ibu Nabi termasuk umat Nabi tidak? Itu alasannya. Kalau bahasanya apa ibu? Kurikulumnya lah berbeda. Orang sekolah kini ibu kurikulum ibu CBSA nomor itu. Tahu ibu tu? Cabi buku sampai habis. Anak-anak kini mulai kurikulum sana nampak namanya. Patangko namanya kurtilas, kurikulum tiga balik. Kini go namanya kumer, kurikulum merdeka. Zaman-zaman kita bu ada EPTA, pra-EPTA, EPTA-NAS. Bahkan zaman awal SMA, taman aliyah, ada yang tak lulus. Kenapa? Pakai standar nilai. Kalau tak sampai 5,25 rata-rata tak lulus. Kau ulang apa-apa ini. Anak kini asal sekolah naik, tidak boleh tinggal. Alah merasa gurunya. Dulu apa kurikulumnya bang? Bantan nak Surau, Bantan je Cawe, Bantan je Jorotan. Ini cipulah anak apa itu? Ini beda, kurikulumnya beda. Jadi zaman-zaman kita dapat kurikulum Soeharto. Tetangga tu Jokowi namanya. Ini Prabowo. Bapak Ibu yang muliakan, banyak makanya penting kita mengkaji
yang kita amalkan sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai pendapat para sahabat, tabi'in, amalkan. Walaupun pendapat baru mengecekkan tidak sah, hati-hati apa ibu. Itu makanya khawatir itu apa ibu. Berkembang pesat golongan-golongan seperti itu, yang mudah saja membid'ahkan, menyalahkan, menyesatkan pendapat para ulama terdahulu. Sedangkan Rasul lah menjamin khairukum qarni, Nabi, sebaik-baik kamu orang yang hidup di kurunku. Summa, kemudian pakai summa, alladzina yalunahu, orang yang datang setelah mereka 1 tahun lain. Summa alladzina yalunahu, kemudian orang yang datang setelah mereka. Jadi 300 tahun Rasul jamin kebaikan. Kemudian setelah 300 kata akan banyak fitnah, akan banyak kebohongan, termasuk ini. Jadi Bapak Ibu untuk fikir Bapak Ibu, kuntum khaira ummatin itu, ayat itu hadapkan ayat. Maksud ayat itu adalah kepada umat-umat yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu Allah muliakan, Rasul pernah menyampaikan, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci para sahabatku. Kenapa demikian? Sahabat itu orang terbaik. Kenapa demikian? Nyoba tamulan suam ya Rasulullah, nyoba beriman ya Rasulullah, nyoba nampak Rasulullah, nyoba bantu Rasulullah. Coba tanya cik, lah ada ibu yang pernah bertamu Nabi siko, mimpinya Nabi semua. Alur baik, awak kan jangan bertamu mimpi nak pernah ya Rasulullah. Bapak Ibu Allah muliakan, kini Bapak Ibu dua golongan yang mesti kita hati-hati. Pertama namanya orang Syiah. Orang Syiah itu mereka suka mencaci sahabat, mencaci Abu Bakar Siddiq, mencaci Umar, mencaci Utsman. Mereka hanya percaya kepada Ali. Itu golongan yang paling sesat apa itu. Yang kedua, golongan yang menyatakan mereka orang salaf, bahkan salafus salih, yang menyatakan diri mereka bahkan menganggap berkeyakinan adalah orang yang paling batu, paling benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan maksud ayat yang ketiga. Siapa kuntum khaira ummah? Abadi. Rasul pernah menyampaikan para sahabat, hadis ini didapat dalam Musnad Abi Daud dari Muhammad bin Abi Hamid dari Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Umar. Berkata dia, kuntu jalisan inda Rasulillah, aku pernah duduk bersama Rasulullah. Faqala, maka Rasul berkata, Rasul bertanya kami, atadruna ayyul khalqu afdalu imanan? Tahukah kalian, kata Nabi, makhluk yang imannya paling baik? Itu makna. Laikah tahu kalian wahai sahabat, siapa orang yang paling terbaik? Qala, para sahabat menjawab, al-malaikah, malaikat ya Rasulullah. Kecik Nabi, wa haqqun lahum bal ghairuhum. Kalau malaikat jawaban kalian sama, itulah kayu. Kenapa demikian? Malaikat tak punya nafsu, malaikat patuh ke Allah, saja diciptakan oleh Allah sampai kiamat patuh, tak pernah ingkar durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qulna, kami berkata, kami jawab. Apa jawaban kami? Jawaban kami adalah Rasul-Rasul Allah dan para Nabi Allah. Kecil Nabi, kalau itu jawaban kalian, itulah pantas wajar. Kenapa wajar dan pantas? Karena para Nabi Allah, para Rasul Allah itu orang-orang pilihan
Ya Bu? Ya Bu? Ya. Kemudian Rasul menjawab, afdalul khalqi imanan. Sarancak-rancak manusia kualitas keimanannya adalah kaumun, satu kaum yang dilahirkan dari laki-laki yang terlahir kelak. Mereka beriman denganku. Ulang balik. Kaum yang dilahirkan kelak di akhir zaman, mereka beriman denganku. Walam yarawni, bahkan mereka tidak pernah melihat aku. Wayajiduna warqan, mereka yang memperoleh lembaran-lembaran kertas Al-Quran maksud Nabi. Faya'lamuna biha, maka mereka mengamalkan yang nyobaco tadi. Maka mereka lah makhluk yang imannya paling terbaik. Paham Bu? Paham Ibu? Coba tanya siapa? Baru Bapak Ibu, kamu fokuskan kali Bapak Ibu ya. Akan jawab. Tadi Rasul bertanya ke sahabat, maka makhluk yang imannya paling terbaik. Kecek para sahabat, makhluk yang paling terbaik imannya malaikat. Kecek Nabi, itulah kadali. Sudah itu dijawablah oleh sahabat, para nabi Allah dan para rasul Allah. Kecek Nabi, hakun alaihim. Itulah kayu. Kenapa demikian? Rasul, Nabi Allah, orang pilihan. Akhirnya Bapak Ibu, sahabat mengalah, tidak tahu kepada Rasulullah. Kecek Nabi, sarancak-rancak orang yang imannya terbaik adalah orang yang lahir nanti sesudah. Mereka tidak bertemu denganku, mereka tidak melihat aku, mereka yang memperoleh beberapa lembar kertas, mereka pelajari kertas tersebut, mereka amalkan isinya. Itulah orang yang paling terbaik. Coba tanya balik, siapa Bu? Insya Allah itu masuk. Makanya Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Nabi pernah menangis. Yang Nabi tangikan, Nabi menangis dek manahan rindu. Ibu pernah menangis ke Taraga? Lain, dek Taraga na juga anak-anak nak bulan-bulan yang tahu Taraga sekarang. Ya, awalnya cucu katikonya lahir sekasinan. Kini lah barau mulai SD kelas 1. Nenek ya kawan. Kadang-kadang bawa oma ya kawan. Deh Taraga mana. Tapi tangi aku mana Taraga anak cucu. Ternyata Bapak Ibu, Rasul pun pernah meneteskan air mata. Rasul pernah menangis. Kenapa? Saking Rasul rindu kepada kita Bapak Ibu. Apa kata Rasul dalam hadis beliau? Aku rindu kepada kekasihku. Kecil sahabat, bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? La, tidak. Antum ashabi, kalian sahabatku. Bapak Ibu, kalau kami sahabatmu ya Rasulullah, lantas siapakah yang kekasihmu? Siapa saudaramu ya Rasulullah? Kecil Nabi, orang-orang yang tidak bertemu denganku tapi beriman denganku. Awak di bertemu dengan Nabi Bu? Lain beriman, lain baca Quran, lain mengamalkan Quran, lain mengamalkan hadis. Maka kita dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi. Kelak kata Rasulullah, mereka akan aku tunggu di depan telagaku kata Rasulullah. Rasul langsung Bapak Ibu yang mengambilkan ayat talaga untuk itu kelak. Maka itulah perbedaan Bapak Ibu kita dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat mereka bertemu Rasulullah, kalau sahabat mereka beriman dengan Rasulullah, kita tidak bertemu tapi mau beriman dengan Rasulullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Bapak Ibu kelak di hari kiamat kita merupakan orang-orang yang ditunggu baginda Rasulullah di telaga beliau, dan kita mendapatkan air langsung dari tangan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan mari tingkatkan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian Bapak Ibu, banyak maaf, kiranya banyak manfaat, dan kiranya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqamah dalam beramal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak taluk le Bu. Ambo ke malam dulu dia. Panjang, merah.